Hai Sobat Dedikatif. Tahu nggak sih? Kamu tahu tambah keren. Telur segar tenggelam di air, sedangkan telur kadaluarsa mengambang di air. Mengunyah permen karet saat mengupas bawang, membantu mata tidak perih. Siput bisa tidur 3 tahun, bahkan siput gurun bisa tertidur lebih lama. Mereka juga mempunyai waktu hidup 5-15 tahun. Manusia bernafas membutuhkan udara. Kita bisa bernafas hingga 23.000 kali per hari. Sobat Dedikatif. Sebelum kita bahas hal dan informasi menarik lebih lanjut, alangkah baiknya kamu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar dan share, agar menambah semangat kami dalam menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Dedikatif, tahu nggak sih? Telur yang tenggelam di air cenderung lebih segar dan dapat dikonsumsi karena jumlah udara di dalamnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketika telur masih segar, daging telur masih mengisi sebagian besar ruang dalam cangkang dan terisi penuh. Dalam kondisi ini, volume udara di dalam telur sangat kecil atau tidak ada sama sekali, sehingga kepadatan telur lebih tinggi daripada air, dan telur dapat tenggelam ke dasar wadah. Namun, ketika telur sudah kadaluarsa, bakteri mulai berkembang biak di dalamnya menghasilkan gas yang membuat cangkang telur mengembang. Hal ini mengakibatkan volume udara di dalam telur semakin besar, sehingga kepadatan telur menjadi lebih rendah dari air dan telur menjadi lebih ringan. Akibatnya, telur yang sudah tidak segar akan mengambang atau melayang di permukaan air. Meletakkan telur di dalam air sering menjadi cara untuk mengetahui kalau telur tersebut masih segar atau sudah kadaluarsa. Meskipun, cara tersebut bukan satu-satunya mengetahui telur masih segar atau kadaluarsa. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti beberapa jenis telur memiliki ciri dan karakteristik yang mempengaruhi apakah mereka akan melayang atau tenggelam di air. Misalnya, telur yang memiliki lapisan pelindung yang lebih tebal atau kulit yang lebih halus cenderung tenggelam di air. Di sisi lain, telur yang memiliki kulit yang lebih porous atau tipis, seperti telur-telur dari jenis ayam tertentu, mungkin melayang atau mengapung di atas air. Sobat Dedikatif. Jadi pertanyaan kenapa telur mengambang, melayang, atau tenggelam di air? Karena perbedaan kepadatan dan volume udara di dalamnya. Jumlah udara di dalam telur sangat penting untuk menentukan apakah telur masih segar dan dapat dikonsumsi atau sudah kadaluarsa. Sobat Dedikatif, mungkin kamu sering mendengar bahwa mengunyah permen karet saat mengupas bawang dapat membantu mencegah mata merah atau perih. Akan tetapi, apakah benar adanya? Permen karet sebenarnya tidak secara langsung mencegah mata perih saat mengupas bawang. Namun, ada penjelasan yang menjelaskan lebih lanjut. Mengapa mengunyah permen karet saat mengupas bawang bisa membantu meredakan gejala bawang, yang bisa membuat mata kita perih saat mengupasnya. Ketika kita mengupas bawang, bawang mengeluarkan senyawa yang disebut dengan sulfur berupa gas. Gas sulfur ini dapat menyebabkan iritasi pada mata dan membuatnya merah atau perih. Senyawa tersebut kemudian diubah oleh interaksi antara air liur dan enzim yang terkandung dalam permen karet. Hasilnya adalah senyawa yang lebih tidak berbahaya, yang kurang mudah menguap dan mengganggu mata kita. Perlu diingat, meski terlihat sekilas seperti solusi cepat dan mudah,
Mengunyah permen karet mungkin bukan sebagai solusi utama dan paling efektif untuk mencegah mata perih saat mengupas bawang. Metode yang lebih efektif yang dilakukan banyak orang adalah dengan menggunakan kacamata pelindung atau memotong bawang dengan meletakkannya di dalam freezer terlebih dahulu agar bau sulfur tidak mudah menguap. Bahkan, ada metode lain dengan merendam bawang dalam air hangat terlebih dahulu, baru dikupas atau diiris. Sobat dedikatif. Jadi, meski banyak yang meyakini, mengunyah permen karet dapat membantu meredakan gejala bawang yang bisa membuat mata kita perih saat mengupasnya, hal ini mungkin bukan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi jika sobat ingin mengetahui keefektifannya, tidak ada salahnya, sobat bisa mencobanya. Banyak orang meyakini bahwa siput dapat tidur selama beberapa tahun dan memiliki masa hidup yang relatif panjang. Namun, istilah tidur mungkin kurang sesuai untuk menggambarkan keadaan siput saat sedang inaktif. Karena siput tidak sepenuhnya tidur, seperti manusia atau hewan lainnya. Siput dapat mengalami periode inaktif yang disebut dengan estivasi atau hibernasi. Nah, apa itu estivasi dan hibernasi? Estivasi adalah periode inaktif yang dialami oleh siput saat kondisi lingkungan menjadi terlalu kering atau panas. Saat estivasi, siput akan menarik dirinya ke dalam rumah siputnya dan memproduksi lapisan lendir yang tebal untuk mencegah kehilangan air. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa tahun, tergantung pada kondisi lingkungan tempat siput berada. Sementara hibernasi adalah periode inaktif, atau kondisi supui tidak sepenuhnya aktif dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Hal ini dialami oleh siput saat kondisi lingkungan menjadi terlalu dingin. Saat hibernasi, siput akan menarik dirinya ke dalam rumah siput dan memproduksi lapisan lendir yang tebal untuk menghindari pembekuan. Kondisi ini juga dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung pada kondisi lingkungan tempat siput berada. Selain itu, masa hidup siput memang cenderung panjang, berkisar antara 1 hingga beberapa tahun. Bahkan, ada yang meyakini bahwa siput dapat bertahan hidup 5 hingga 15 tahun tergantung pada spesiesnya dan juga kondisi pemangsa di sekitarnya. Siput gurun, salah satu jenis siput yang sering disebut-sebut memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, diyakini dapat hidup hingga 7 tahun bahkan lebih. Jadi, meskipun mungkin kurang tepat jika mengatakan siput tidur selama beberapa tahun, namun, siput memang memiliki kemampuan untuk hidup dalam kondisi inaktif selama periode waktu yang lama, hingga beberapa tahun. Sobat dedikatif, semoga hal ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang siput. Sobat dedikatif, manusia bernafas membutuhkan udara. Manusia bernafas hingga 23.000 napas per hari. Meskipun terdapat variasi antara individu, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat aktivitas, usia, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Jika kita asumsikan, rata-rata seorang dewasa bisa bernapas sekitar 12 hingga 20 kali per menit. Dalam sehari yang berdurasi 24 jam, jumlah napas per hari bisa mencapai antara 17.280 hingga 28.800 kali per hari. Angka 23.000 napas per hari merupakan angka tengah dari kisaran tersebut. Bernapas yang baik dan sehat sangat penting bagi tubuh manusia, karena napas membantu tubuh memperoleh oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita bernapas,
karena itu terjadi secara otomatis dan alami. Namun, mempelajari teknik pernapasan yang baik dan mengatur napas dengan baik, bisa membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Sobat Dedikatif, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika masih ada banyak kekurangan. Sampai jumpa. Terima kasih.